pionir pertahanan kita, pondok pesantren. Ma'akal ta'ablaita yang dimakan busuk, wa malabista fa'ablaita yang dipakai lapuk, wa mata soddaqta fa'amdaita yang diwakafkan ke Darul Fikri, itulah yang akan kekal untuk hari esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang sedap si ayam kalkun. Ayam kalkun ditusuk kancing peniti. Saya tak lagi berpantun karena sudah dihabiskan Pak Bupati. Dulu Ustadz Somad belajar tahun 2004 di kerajaan Maroko. Pernah dengar Maroko? Ada juga jamaah pas saya tanya, Bapak tahu Maroko? Tahu Pak Ustadz, dekat Maroke kan? Kata dia. Maroko itu Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Habis dari Maroko tuh menyeberang Laut Merah, menyeberang Samudra Atlantik, bukan Laut Merah, Samudra Atlantik. Habis itu naik ke atas, nama negerinya Andalusia. Apa namanya? Andalusia. Banyak orang sekarang kalau ditanya Andalusia tak tahu, tapi kalau Real Madrid masuk Barcelona tahu. Nah, itulah dia Spanyol. Jadi waktu di Maroko itu ada satu jalan, Ustadz berfoto di depan jalan itu. Nama jalannya Syari' Soekarno, Jalan Soekarno. Di Maroko terbang, kita naik pesawat dari sini ke Jeddah 9 jam, dari Jeddah 5 jam lagi ke sana, naik pesawat 14 jam. Ada jalan di sana, bangga kita, namanya Jalan Soekarno. Kenapa Jalan Soekarno? Karena yang bisa mengumpulkan semua presiden-presiden non-blok di dunia ini adalah Presiden Soekarno di KTT non-blok Bandung. Dan ketika terjadi gempa bumi, banyak orang meninggal di Maroko. Yang mengirimkan bantuan adalah Presiden Soekarno. Kita merdeka atas perjuangan anak bangsa, tapi yang mendeklarasikan, yang memproklamirkan adalah Presiden Soekarno. 1945 kita merdeka, beliau tumbang 1966. Berapa tahun jadi presiden? Emang kalau belum sarapan payah ngitung memang. 45, 55, 65, 20 tahun lebih jadi presiden. Tapi di akhir hayatnya apa yang terjadi? Sunyi di tengah keramaian, sakit jantung, darah tinggi, gagal ginjal, cuman 25% ginjalnya berfungsi, rematik. Sampai ketika akhir hayatnya waktu ditanya, apa keinginanmu Bung Karno? Apa kata dia? Lebih baik aku ditembak saja. Dalam keadaan di penjara karena 1966 terjadi kerusuhan besar. Pada akhirnya jam 7 pagi tahun 1970 Presiden Soekarno meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah mengampunkan segala silap salah dosanya dan dibalas perjuangan baiknya. Saya cuman mau bercerita, orang yang hebat, yang tinggi, yang presiden pun pada akhirnya meninggal dunia. Dan apa yang tinggal? Yang mengalir sampai 2023 ini dari Presiden Soekarno adalah Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal itu di beliau yang bangun. Masjid terbesar se-Asia Tenggara. Habis, selesai masa Presiden Soekarno. Pengganti Presiden Soekarno? Presiden Soeharto.
Berapa lama Presiden Soeharto berkuasa? Lebih lama lagi, 32 tahun jadi presiden. Akhir hayatnya bagaimana? Akhir hayatnya kesepian. Ibu Tin meninggal, namanya di mana-mana dicap orang sebagai koruptor, dan kemudian meninggal dunia. Apa yang mengalir untuk dia? Sempat dia bangun Masjid Muslim Pancasila yang bangunannya khas, tidak pakai kubah, tapi arsitektur Masjid Demak Wali Songo. Saya cuma mau mengasih tahu, presiden meninggal, apalagi gubernur, jangan bilang bupati, ada orang yang tinggal cuman Masjid Istiqlal, yang tinggal cuman Masjid Muslim Pancasila. Jenderal kebanggaan orang Sulawesi Selatan, namanya Jenderal Muhammad Yusuf, meninggal. Tapi sampai hari ini pahala mengalir ke Jenderal Muhammad Yusuf. Apa yang mengalir? Masjid Markas Islami Makassar. Saya sudah 3 kali tausiah di situ. Kalau mau cari, tulis saja di YouTube itu UAS Makassar. Nanti keluar video di masjid yang dibangun oleh Jenderal Bintang 4 Muhammad Yusuf. Presiden meninggal, jenderal meninggal, orang kaya meninggal. Di antara yang mengalir adalah masjid. Jadi yang Ustadz maksudkan apa? Maksud saya, ini kan yang hadir hari ini orang-orang hebat ini. Ada Bapak Bupati, mudah-mudahan beliau diberikan Allah kekuasaan sampai masa yang ditetapkan Allah, baik menurut kita, baik menurut masyarakat, baik menurut meranti di ke depan insyaallah. Amin. Ada Bapak Abdul Wahid, ada Pak Fauzi, trio Fauzi, pimpinan pondok pesantren Ustadz Fauzi, yang mewakafkan tanah Pak Fauzi, ketua DPRD Meranti Pak Fauzi. Nah, ini hebatnya. Saya sangka tadi malam yang hebat cuma 2 Abdul Somad dan Abdul Wahid. Rupanya ada 3 Fauzi. Ada Bapak Kapolres, ada Bapak Dandim, ada Pak Danlanal, Angkatan Laut ada, Angkatan Darat ada, polisi ada, DPR RI ada, DPRD ada Pak bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Selagi ada kekuasaan, selagi ada jabatan, selagi tanda tangan bisa dipakai, maka sempat-sempatkanlah menolong agama Allah. Setuju? Betul yang saya sampaikan ini? Saya cuma mau mengingatkan bahwa orang-orang yang hebat, orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang ada jabatan, pada akhirnya mati meninggal dunia, insya Allah yang akan ditinggalkan salah satunya adalah pesantren Darul Fikri Meranti. Ini menjadi tempat kita mengharapkan balasan sesudah kita mati nanti menghadap Allah. Semua yang hadir ini insya Allah dapatkan amal jariahnya insya Allah. Amin ya Rabbal. Sesuai kemampuan kita masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Saya pernah diundang ke satu daerah. Sampai di situ dari kota Jambi, naik mobil, tertidur, buka mata, tak juga sampai. Lewat hutan, lewat jalan, tak juga sampai. Sampai akhirnya musola kecil aja. Terkejut saya. Ini yang mau kita resmikan? Iya. Siapa yang punya acara? Pak Kapolsek, Kapolri, Kapolda, Kapolres, Kapolsek. Yang paling rendah tingkat kecamatan itu Pak Kapolsek. Saya bilang, apa asal muasalnya kita meresmikan masjid Pak Kapolsek ini? Karena beliau bernazar, Pak Ustadz, kalau masjid ini siap, yang meresmikan mesti Ustadz Abdul Somad, kata Pak Kapolsek. Saya tanya, Pak Kapolsek ini mau mengazab saya nampaknya. Kenapalah Bapak bangun masjid? Saya bilang,
Saya pertama ditempatkan tugas di sini Pak Ustadz. Banyak orang mengurus surat menyurat di kantor polsek ini, tak bisa sholat karena tak ada musola. Jadi saya bangunkan ini. Ini pakai duit negara? Tidak Pak Ustadz, ini duit kami, bapak-bapak polisi. Mungkin mereka disempritnya 2-3 kali semprit selesai masjid itu. Jadi kalau mati Pak Kapolsek itu, pahalanya mengalir sampai hari kiamat membangun masjid. Saya mau bercerita, itu kan Presiden Soekarno, itu kan Presiden Soeharto. Ternyata Pak Kapolsek bisa membangun masjid, ada, dan saya ikut meresmikannya. Maka pakailah jabatan, pakailah kekuasaan, pakailah amanah yang dipakai Allah. Yang duduk di legislatif, gunakan perda, peraturan daerah, APBD. Kalau pusat APBN sekian untuk pesantren, sekian untuk guru mengaji, sekian untuk jatah. Penerimaan polisi sekian, polisi santri. Penerimaan angkatan darat sekian dari pesantren. Setuju apa tak setuju? Kira-kira tamat pesantren Darul Fikri ini bisa tak jadi polisi? Bisa. Ijazahnya SMP IT, SMA IT, disiplinnya, oh anak pesantren paling disiplin. Bangun pagi jam 4, sholat tahajud, membaca menghafal Quran, sholat subuh, habis itu murojaah mengulang hafalan, habis itu mandi siap-siap sarapan, habis itu masuk kelas sampai zuhur, masuk lagi sampai asar, sore olahraga, pramuka, pencak silat, udah kita tengok tadi buktinya. Baca kitabnya oke, sudah sampai ke nasional, insyaallah ke depan juara insyaallah, amin. Sholat maghrib, makan malam, sholat isya, baca kitab, murojaah, ulang hafalan, jam 10 baru tidur malam. 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6 jam bangun lagi. Jadi kalau cerita masalah disiplin, tak ada yang lebih disiplin daripada anak pesantren. Maka penerimaan polisi, penerimaan tentara, angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat, terima banyak-banyak dari pondok pesantren. Allahu Akbar. Kalau cerita masalah perang, anak pesantren tak takut mati karena mereka belajar jihad fi sabilillah. Negara Indonesia ini merdeka karena pesantren. Allahu Akbar. Ini Ustaz Somad ini mengada-ngada ini. Masa Indonesia ini merdeka karena pesantren? 10 November hari pahlawan. 10 November hari pahlawan. Tapi jangan lupa Presiden Soekarno, Panglima Sudirman, Bung Tomo yang berteriak di Surabaya Allahu Akbar, itu minta fatwa ke pesantren. Datang mereka ke Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pondok pesantren Tebu Ireng Jombang, minta fatwa supaya tentara-tentara dan masyarakat rakyat Indonesia berani perang melawan Belanda. Maka tanggal 22 Oktober keluarlah fatwa namanya resolusi jihad. Resolusi jihad yang dikeluarkan, setiap tentara TNI, setiap anak muda wajib jihad melawan Belanda. Yang matinya mati syahid. Orang mati syahid tidak mengalami 4, tidak merasakan sakratul maut, tidak merasakan azab kubur, tidak merasakan hisab. Maka dari tanggal 22 Oktober ke 10 November bergeraklah mereka. Bung Tomo meneriakkan di Surabaya Allahu Akbar, merdekalah Republik Indonesia. Indonesia ini merdeka karena teriakan Allahu Akbar dari tentara yang mendapatkan semangat dari pesantren. Bisa diceritakan itu ulang? Kalau tak bisa, tonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Ini anak pesantren mesti tahu. Jangan nanti ditanya orang, Indonesia ini merdeka karena partai politik, Indonesia ini merdeka karena sekuler, Indonesia ini merdeka karena liberal.
Mana berani orang sekuler liberal menghadapi Amerika, menghadapi sekutu, menghadapi Jerman, menghadapi Belanda. Yang berani mati itu hanya santri, betul? Berani mati takut lapar. Makanya hadiahnya untuk santri adalah Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa ketuhanan? Karena orang sekuler, orang liberal, orang ateis, orang komunis tidak bertuhan. Santri yang bertuhan itu berasal dari Qul huwallahu ahad, Allahus. Nah, ini dia. Allahus Samad itu Allah tempat meminta, Allah tempat bergantung, Allah tempat berharap. Santri mesti bisa menjelaskan ini. Kira-kira nanti kalau ditanya orang bisa menjelaskan? Cerita tentang masalah disiplin, santri. Cerita masalah perjuangan Indonesia, santri. Tapi kami ini Pak Ustadz baca kitab, baca kitabnya mantap, menjaga sholat berjamaahnya oke. Assalamualaikum Ustaz Abdul Somad. Waalaikumsalam. Bisa datang ke rumah kami Pak Ustadz, acara akad nikah? Tidak. Acara walimah? Bukan. Acara tahlil yasin? Tidak juga. Acara apa? Tolong ruqyah anak saya Pak. Anaknya kenapa? Anak saya ini di kamar terus, tidak sholat, tidak makan, tidak sekolah, tidak mandi. Kenapa anaknya? Gila main game online, menembak musuh yang tak mati-mati. Siapa yang menyiapkan dia kamar bagus di rumah, pakai AC, pakai TV? Saya Pak Ustadz. Siapa yang membelikan dia handphone, gadget, laptop, komputer? Saya Pak Ustadz. Siapa yang membelikan dia paket 4 GB main game online, tak disuruh sembahyang, tak disuruh makan? Saya Pak Ustadz. Sekarang anak tuh kecanduan, salah siapa? Ustadz. Tak mau saya datang, tak mau saya meruqyahnya. Belum pernah saya baca doa Allahumma inni a'udzubika min game online. Anak pesantren tidak ada yang gila game online, judi online, chat online, cewek online. Karena mereka di sini diajarkan akidah wujud qidam mukhalafatu qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Ini anak pesantren. Jadi hadir hari ini wali murid yang bingung mau memasukkan anaknya kemana, daftarkan segera ke pesantren Darul Fikri Selat Panjang sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Hubungi nomor kontak berikut. Ini nanti tolong potong, kita akan upload di Instagram Ustaz Abdul Somad yang followernya 8 juta itu. Maksudnya yang belum follow lah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tak maulah anak saya masuk pesantren nanti kurus macam Ustaz Somad. Bapak PLT Bupati Meranti tamat dari pesantren Darun Nahdoh Bangkinang. Itu maka lancar pidatonya, itu maka tak grogi maju ke depan. Saya pernah melihat anak KKN calon santri. Saya pernah melihat jumpa anak KKN semester 6 menggeletar waktu disuruh bawa acara berikut ini yang akan anak pesantren muhadharah seminggu sekali, bahasa Arab, bahasa Inggris. Maka Bapak Ibu, ini ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir nih, siapa yang sanggup menjaga anaknya 24 jam? Angkat tangan. Tak ada. Ustaz Somad sanggup, aku pun tak sanggup. Keponakan saya, anak saya wajib masuk pesantren. Kalau tak mau masuk pesantren, ku pecat jadi anak keponakan. Pak Wahid DPR RI, anaknya
masuk pesantren, dikirim ke Jawa Barat. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada yang bisa ditawar. Doktor, dosen UIN sekamar sama saya waktu musabaqah tilawatil Quran, tak bisa tidur malam. Aku tak bisa tidur Pak Ustadz. Kenapa Pak? Aku takut anak gadisku cabut dibawa pacaran, air minumnya disuntik obat. Aku takut dibawa cabut ke mall. Aku khawatir Pak Ustadz. Tapi sekarang udah bisa tenang Pak Ustadz. Kenapa Pak? Anak saya sudah di pesantren. Benteng terakhir pertahanan kita, pondok pesantren. Makanya waktu saya dibawa Ustadz Fauzi dari kampung ke kampung, hutan ke hutan, naik sampan, masuk, tidur di emperan musola, langgar, yang saya pikirkan, kapan kita bisa punya pesantren? Ada seorang filosof dari Prancis. Nampaknya orang ini tiap-tiap 5 menit lewat. Tulisan namanya Descartes. Pernah dengar? Cara membacanya Descartes. Jangan nanti kalian bilang menurut Descartes, itu cara bacanya Descartes. Karena Prancis itu tulisannya beda sama cara membaca. Tulisannya bonsoir, cara bacanya bonsoir. Selamat pagi, bonjour, cara bacanya bonjour. Selamat pagi, bonjour. Selamat sore, bonsoir. Siapa nama kamu? Komong Tutapel. Nama saya Abdul Somad, Jumapel Abdul Somad. Saya mahasiswa di Darul Hadis Institute. Je suis étudiant à Darul Hadis Établissement. Jadi namanya Descartes. Cara membacanya Descartes. Kata dia, ketika aku berpikir, aku ada. Itu terjemah bahasa Indonesianya. Ketika aku berpikir, aku ada. Berarti kalau tak berpikir, kalau cerita masalah kerja, monyet pun bekerja. Kalau cerita masalah makan, babi pun makan. Tapi masalah berpikir itu hanya ada pada manusia. Dan tempatnya berpikir namanya Darul Fikri. Jadi kalau ibu mau anak ibu berpikir, masukkan ke Darul Fikri. Kalau bapak punya bini tak berpikir, daftarkan ke sini. Kalau ibu punya laki tak berpikir, daftarkan sekarang juga. Masalah diterima tak diterima, nanti saya rekomkan. Masalah kita sekarang adalah krisis berpikir. Dulu Ustadz Fauzi punya kantor di depan Masjid Agung. Habis acara kami di situ, mensyahadatkan orang di situ, rapat untuk menyusun bagaimana dakwah ke depan di situ. Duduklah kami berpikir lama, macam manalah masa depan dakwah di Meranti. Kita mesti punya pondok pesantren. Dibukakan Allah jalan, datanglah Pak Fauzi, diberikannya lah tanah wakaf. Ada waktu itu 2 batang pokok sagu. Antara itulah saya disuruh meletakkan batu pertama. Tak terpikir sedikit pun jalan mau ke sini becek, sekarang sudah aspal beton. Walaupun belum bisa lewat mobil berselisih. Kabarnya nanti kata Pak Bupati akan dilebarkan ke depan. Dulu yang ada hanya pokok sagu, sekarang taman-taman cantik dan indah, macam titian Siratal Mustaqim latihan. Itu apa Ustadz? Itu asrama. Itu apa Ustadz? Itu saung. Itu apa Ustadz? Masjid kita 2 lantai. Naik ke atas, kenapa disekat? Lantai 2 ini jadi kelas. Artinya apa? Selama 4 tahun macam tumbuh bangunan nih dari dalam tanah. Jadi rupanya orang Islam ini berpikir sholat, sujud, minta sama Allah. Tapi saudara kita orang Tionghoa, orang Cina, lain dia berpikir. Ini yang cerita nih Pak Wakil Bupati Bengkalis. Dia punya kawan orang Cina. Kata orang Cina, kalian banyak dapat rezeki karena selalu cium tanah lah gitu. Jadi tanah ini kalau selalu dicium, jadi bertumbuhan tanam-tanaman ini. Tidak hanya sagu yang tumbuh, kelas tumbuh, asrama tumbuh, gedung tumbuh, maka selalulah dicium tanah ini. Mereka tak paham akidah karena bukan ajaran agama.
tapi mereka selalu mengamati orang Islam ini. Belum terbit matahari udah mencium tanah, menggeser matahari cium tanah, tenggelam matahari cium tanah. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang yang paling dekat dengan Allah adalah ketika bersujud. Waktu bersujud itu tak ada rakyat jelata, tak ada penguasa, tak ada orang kaya, tak ada miskin papa. Semuanya menempelkan kening ke lantai, tempat yang diinjak-injak di bawah tapak kaki. Tak ada mentang-mentang pejabat lalu sholat sujud tempelkan kening ke dinding. Tak ada. Semuanya kita bersujud kepada Allah. SD bisa di rumah, TK bisa di rumah. Tapi kalau sudah umur SMP, SMA 6 tahun, tanaman mesti disimpan di pot. Karena kalau langsung ditanam, dia akan diinjak gajah, dia akan hanyut, dia akan kena hujan, tak kuat dia. Maka selama 6 tahun ini diam-diam di pot. Ustaz Somad dulu di pot juga, ya, di pesantren juga. Iya, orang tua saya tinggal di Kabupaten Pelalawan. Saya di pesantren Darul Arafah, Kabupaten Deli Serdang, Laubakri, Sumatera Utara. Tahun 1993. Sekarang sudah 2023, 30 tahun yang lalu. Kalau boleh saya tanya, adik-adik dijenguk orang tua berapa kali sebulan? Jadwal kunjungan berapa kali, Ustaz? 2 kali sebulan. Sekali sebulan. Saya dijenguk emak saya sekali setahun. Bukan senang macam sekarang naik pesawat. Zaman itu menjenguk saya naik SDH, si Pirok Dolok Hole. Sudah musnah, udah habis tuh, macam dinosaurus. Berangkat jam 5 subuh dari Pelalawan, jam 5 sore sampai ke Medan, menjenguk saya, jumpa, balik lagi, setahun sekali. Jadi kalau ada di sini adik-adik yang mengeluh susah itu ini, tak usah dinasehati, Ustaz, udah aku nasehati. Kalau udah ini mengeluh juga, campakkan ke laut. Tak ada guna hidup di Selat Panjang nih, buat semak aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dikhawatirkan orang tua ini bukan anak tak makan. Yang kita khawatirkan, saya sebagai orang tua, sebagai ayah, yang saya khawatirkan bukan anak saya tak makan, bukan anak saya nanti tak punya harta, bukan anak saya nanti tak. Yang saya khawatirkan adalah anak tidak bisa hidup mandi. Cemas saja bawaannya, ketakutan aja bawaannya. Calon menantu. Ditinggalkan sebentar, passwordnya 3 huruf, MAK, ma. Baju kotor, ma. Nasi lambat masak, ma. Mau sekolah, ma. Mau mandi, ma. Mau berbini. Gimana kalian mau mandiri kalau di rumah? Tapi kalau diletakkan di pesantren, maka selamat. Ibu, jangan selalu anak ini dijenguk, biarkan dia mandiri. Kalau dia ibu jenguk, bapak jenguk selalu, maka nanti dia akan menjadi anak yang manja, tak bisa dia berdiri. Penyakit yang paling mengerikan bukan penyakit diabetes, bukan penyakit jantung. Penyakit yang paling mengerikan adalah penyakit anak tak bisa mengikat tali sepatunya sendiri. Kenapa tak bisa mengikat tali sepatu? Belum lagi udah diikatkan. Baju dipakaikan, celana dipakaikan, makan disuapkan. Mau jadi apa? Tapi kalau di pesantren, insya Allah, Pak Ustadz, kami di kota sana, di Pekanbaru, di Jakarta, di Bandung enak. Kalau mau berenang harus pergi ke kolam renang, bayar. Tapi kalau di sini saya udah tengok banyak kolam. Tinggal masuk kalian ke dalam. Saudara yang dimuliakan Allah, cuacanya bagus, udaranya segar, tidak ada
polusi udara, makanannya, maka insya Allah anak bapak ibu di sini aman, terjaga. 3 terjaga. Pertama, akidahnya ahlus sunnah wal jamaah, fikihnya bermazhab syafi'i, tasawufnya berakhlakul karimah, ikut Muhammad Imam Ihya Ulumuddin, ditulis oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Anak kamu di mana? Anak saya SMP. Anak kamu di mana? Anak saya SMA. Tak lulus anak di SMP negeri, tak lulus di SMP plus, tak lulus SMP pilihan, alhamdulillah diterima di pesantren. Dianggapnya pondok pesantren pembuangan. Saya mau kasih tahu yang mengunggul-unggulkan SMP dan mengejek pesantren. Anak kalian yang di SMP mau marah silakan marah. Pelajarannya bisa dihitung 1 tangan. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Selesai, lulus, tamat. Tapi di pesantren, nahwu, shorof, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, fikih, usul fikih, hadis, tafsir, ulumul Quran, tajwid, hafalan Quran, umum, fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. 2 jari pun tak cukup, 2 tangan pun tak cukup diulang. Jadi kalau ada anak di SMP tak diterima, dimasukkan ke pesantren, 2 gendangnya. Kalau tak dia gila, gulu tu gila. Anak kami bahasa Inggris, Pak Ustaz. Anak kalian bahasa Inggris, berapalah perobaan bahasa Inggris? Pergi, apa bahasa Inggrisnya? Go, gone, gas, when. Ada lagi? Go, gas, gone, when. Ada lagi? Going. 5 cuma. Tapi bahasa Arab, zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, zahabata, zahabna, zahabta, zahabtuma, zahabtum, zahabti, zahabtuma, zahabtunna, zahabtu, zahabna. Berapa? 14. Itu baru fi'il madhi, past tense, belum mudhari, present and future. Yadhhabu, yadhhabani, yadhhabuna, tadhhabu, tadhhabani, yadhhabna, tadhhabu, tadhhabani, tadhhabuna, tadhhabina, tadhhabani, tadhhabna, adhhabu, nadhhab. Berapa? 14 tambah 14, 28. Belum lagi tasrif madhi mudhari. Dhahaba, yadhhabu, dhahaban, dhahibun, madhhubun, idhhab, la tadhhab, madhhabun, madhhabun, midhhabun. Apa tak gila dia? Cari anakmu yang paling cerdas, anakmu yang paling smart, anakmu yang paling pintar, wakafkan untuk agama Allah, daftarkan ke pesantren Darul Fikri. Kenapa Ustaz sebut terus Darul Fikri? Memang dia setiap 10 menit diulang terus. Barulah dia akan membaca kitab. Kitab apa yang dia baca? Dari mulai bawah Matan Al-Ajurrumiyah, naik ke atas Kawakib Durriyah, naik ke atas Alfiyah Ibnu Malik, naik ke atas Syarah Ibnu Aqil. Dari mulai paling bawah akidahnya, Aqidatul Awam, naik ke atas Jala'ul Afham, naik ke atas Al-Husulul Hamidiyah, naik ke atas Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin. Fikihnya dari mulai bawah sekali. Apa dia? Matan Takrib, naik ke atas Fathul Qarib, naik ke atas I'anatul Talibin, naik ke atas barulah kitab-kitab yang besar, Majmu' Syarah Muhazzab, Al-Muhal Al-Mahalli dan lain sebagainya. Siapa gurunya? Langsung dari pesantren Mustafawiyah yang didirikan oleh Syekh Mustafa Husain tahun 1912, pesantren terbesar di Sumatera dan tertua. Jadi sanad kitab dari pesantren Darul Fikri ke Mustafawiyah. Ini cara mengusir drone, ini mesti diselawatkan, insyaallah pergi deh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi
wasallam. Ya Nabi kan betul kan, hilang deh kan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Begitu caranya kalau ada drone mengganggu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tahun 2018 Ustadz Abdul Somad datang kemari. Sekarang sudah tahun 2023. 19, 20, 21, 22, 23. Berapa banyak orang kaya-kaya yang selama 5 tahun ini tak peduli dengan pesantren Darul Fikri. Apakah pesantren Darul Fikri ini mati? Hidup. Yang mati siapa? Orang kaya yang pelit itu mati dia. Siapa orang dari Selat Panjang, orang Riau yang tak peduli dengan Darul Fikri dari 2018 ke 2023? Darul Fikri tetap berkembang, Darul Fikri tetap besar, Allah yang menjaganya. Jadi jangan sangka kalau tak karena aku, kalaulah bukan karena duitku, kalaulah bukan karena tanahmu. Kita semua milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma. Ustaz Abdul Somad dulu yang meletakkan batu pertama, Ustaz Somad yang buat iklan, Ustaz Somad yang meresmikan, Ustaz Somad yang ceramah. Abdul Somad datang kemari menumpang tuah ke Darul Fikri. Kalau saya mati, itu titel tadi yang disebutkan sepanjang-panjang tahap apa itu, tinggal satu yang belum, almarhum. Tak ada gunanya itu. Ijazah yang bertumpuk-tumpuk tuh kalau mati tak dibawa. Pertanyaan malaikat bukan disertasi yang 600 halaman, bukan tesis yang 300 halaman. Balik ke pertanyaan MDA. Marrabbuka, man nabiyuka, ma kitabuka, ma imamuka, ma kiblatuka, man ikhwanuka. Tapi jangan gara-gara ini lalu adik-adik tak mau kuliah. Jadi pas ditanya sama emaknya, nanti kau tamat Darul Fikri mau kuliah kemana nak? Mau ke Mesir, mau ke Maroko, mau ke Madinah? Tak usah lama, kata Ustaz Somad, kita pun mati juga nanti tak ada gunanya. Ini kita mau cerita bahwa ini perjuangan mesti terus dilaksanakan. Beberapa bulan yang lalu datanglah beberapa anak muda ke rumah. Saya tanya, ini anak muda ini dari mana Pak? Dari pesantren. Sudah tamat? Iya Pak Ustadz, tolong kasih motivasi ya Pak Ustadz. Ya. Kalian udah tamat pesantren? Udah Pak. Kau mau melanjut kemana? Nggak tahu. Kau mau lanjut kemana? Kamu lanjut kemana? Masih banyak pikiran. Saya bilang, kau balik ke rumah, nikah aja lah. Jelas lagi hasilnya. Balik ke rumah, tanam sawit 3 bulan ini, 3 tahun ini insya Allah buah pasir. Saya dulu kelas 3 SMP, kelas 3 sanawiyah, habis sholat subuh datang saya ke rumah imam Masjid Raya Medan, namanya Syekh Jalaluddin Abdul Muttalib. Assalamualaikum Syekh Jalaluddin. Waalaikumsalam. Bukanya pintu, tengoknya anak kecil kelas 3 SMP. Kau siapa? Aku Abdul Somad Syekh. Masuk dalam. Mau apa? Aku mau ke Arab Syekh. Saya tak tahu Mesir, tak tahu Makkah, tak tahu Maroko, yang penting Arab. Kau mau kemana? Aku mau sekolah ke Arab. Kau kelas berapa? Aku kelas 3. Kau balik dulu, sekolah dulu. Sekarang baru saya terpikir, seandainya ada anak kelas 3 SMP datang ke rumah saya lalu nanya, Ustadz aku mau sekolah ke Arab, kau mengigau. Saya kelas 3 SMP sudah berpikir aku ini nanti mau kemana. Jadi kalau ada anak pondok sudah tamat kelas 6 tak tahu mau kemana, ini berarti tidak berpikir. Ini pasti bukan alumni Darul Fikri, karena semua pikiran-pikiran itu di sini tempatnya, Darul Fikri. Berpikir mau kemana. Saya berpikir aku mesti S1, tamat S1 aku mesti S2, tamat S2 aku mesti S3,
Kalau sudah dapat ku nanti 3 ijazah, S1, S2, S3, LC, MA, doktor, aku akan jadi dosen di Malaysia, di Brunei Darussalam. Kalau aku jadi dosen, aku dapat gaji, aku dapat duit, aku mau membahagiakan orang tua. Tak pernah saya berpikir cita-cita mau jadi ustadz ceramah di depan Pak Bupati, orang ramai. Tak pernah. Yang terpikir saya cuma satu, aku mesti sekolah, aku mau jadi dosen, aku mau membahagiakan orang tua. Bahagiakanlah orang tua. Kalau belum bisa membahagiakan orang tua, jangan menyusahkan orang. Iyalah, enaklah Ustaz Somad berangkat ke Mesir, berangkat begini begono. Di Mesir saya 4 tahun tidak pernah pulang sekalipun. Adik-adik nanti kalau dapat beasiswa ke Madinah, ke Makkah, ke Mesir, ke Maroko, siap 4 tahun tak pulang? Mulutnya bilang siap, kepalanya menggeleng. Siap. Kadang anaknya siap, emaknya pula tak siap. Bu, anak ibu dapat beasiswa bu. Kemana? Ke Mesir. Ada tiket pulang? Tak ada. Berapa tahun baru pulang? 4 tahun. Kalau sayang sama anak, lepaskan dia sejauh mata memandang. Dia akan terbang. Di hari petang dia akan pulang untuk membangun Meranti, untuk membangun Selat Panjang. Karena kami ini masa lalu. Saya waktu dibawa Ustadz Fauzi duduk di atas sampan, mata saya ke dalam air. Yang saya pikirkan adalah macam mana caranya memfotokopi Ustadz Fauzi ini, supaya ada Fauzi 1, Fauzi 2, Fauzi 3, Fauzi 4. Yang satu dibawa ke Bagan Benio, yang satu dibawa ke Talang Mama, yang satu dibawa ke Suku Akit, yang satu dibawa ke pedalaman, yang satu dibawa. Karena pengalaman saya masuk hutan, keluar hutan, kita tidak punya orang untuk berdakwah. Berdakwah di kantor dinas, kantor bupati, kantor gubernur, banyak yang siap. Tapi berdakwah dari hutan ke hutan, dari pulau ke pulau, tak ada. Ini adalah buah daripada dakwah Ustadz Fauzi. Allahu Akbar. Lama saya berpikir, bagaimana caranya mengkloning Ustadz Fauzi ini. Diambil darahnya, lalu dibuatkan, dicetak, mirip macam Ustadz Fauzi itu juga. Rupanya yang ada di pikiran saya itu dikabulkan Allah. Sekarang apa yang terjadi? 450 orang yang pikirannya macam Ustadz Fauzi ini semua, insya Allah. Amin. Nah, ada yang Fauzi, ada yang Fauziah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mesti ada pondok pesantren. Apa yang dipikiran kami dulu, macam mana supaya dakwah ini berkembang? Santri-santri sudah siap, bangunan-bangunan, tapi kita tidak pernah merasa puas karena masih banyak yang perlu diselesaikan. Pergilah jalan ke belakang, tempat makan belum selesai. Pergilah jalan ke belakang, tempat air belum selesai. Ustadz Somad, kami mendengar tausiah Ustadz ini mau meringankan beban kami. Ini sampai di Darul Fikri ini bertambah pikiran kami Pak Ustadz. Pikiran kita ini mesti ditambah terus. Karena pikiran kita ini berpikir, bekerja, berpikir, bekerja. Kalau dia tidak dibebani dengan pikiran agama, macam mana bangun masjid, macam mana menyekolahkan santri, maka dia akan berpikir yang lain. Ibu-ibu sering-sering datang ke Darul Fikri, pikirkan pesantren. Karena kalau ibu tidak memikirkan pesantren, tak memikirkan santri, tak memikirkan saung, tak memikirkan kelas, tak memikirkan asrama, ibu akan berpikir macam mana beli tas kulit, macam mana mobil baru, macam mana rumah baru, macam mana. Pikiran ini akan terus bekerja. Pikiran tidak bisa dihentikan. Kalau mulut bisa dihentikan, berhentikan. Kalau kaki bisa dihentikan, kalau tangan bisa dihentikan, tapi pikiran tak bisa berhenti. Bapak-bapak, ibu, kalau datang ke Darul Fikri, bawa bapak kemari. Bawa bapak kemari, tunjukkan mat'am belum selesai, tempat makan, tunjukkan masjid belum selesai, tunjukkan asrama belum selesai. Pikirkan Pak, bilang. Karena kalau tidak, bapak itu akan berpikir, rumah udah, mobil udah, tanah udah, bini. Dia akan berpikir terus. Maka pikiran ini mesti dibebani. Ustaz, apa yang Ustaz pikirkan sekarang? Setahun sekali mesti ada jadwal ke Bagan Benio.
Setahun sekali mesti ada jadwal ke Talang Mama, setahun sekali mesti ada jadwal masuk ke pedalaman. Santri-santri mesti ditanggung. 1 tahun 25 orang gratis, makannya mesti dicarikan. Oh, jadi kalau gitu Ustadz selama ini datang ke bupati, ke gubernur minta? Tak pernah. Lalu dari mana santri-santri itu makan? Dari taba yatubu YouTuban. Semua duit YouTube dari channel Ustadz Abdul Somad Official itu tidak diambil seperak haram, tidak pernah numpang sekalipun ke rekening Abdul Somad, langsung untuk biaya gaji guru, makan santri dan lain sebagainya. Berapa dapat sebulan? Bulan lalu laporannya saya tanya, berapa dari YouTube? 150 juta habis untuk gaji guru, untuk biaya operasional, untuk makan, karena ditanggung beasiswa. Di sini beasiswa ditanggung 20 orang, kata Ustadz Fauzi. Mudah-mudahan banyaklah saudara-saudara kita yang memikirkannya ini, insyaallah. Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar aja, isi juga kotak itu. Saya yakin dan percaya ibu-ibu ini sudah mengisi. Bagi yang belum mengisi bisa transfer ke nomor rekening. Bagi yang tak ada nomor rekening, tak ada buat duit cash, isikanlah semua di situ. Ada gelang, rantai, surat tanah, STNK, BPKB, akte notaris, kartu ATM, masukkan semua. Karena itulah yang kekal abadi. Yang lain daripada itu akan tinggal. Al-Kayis, siapa itu orang yang cerdas? Orang cerdas bukan yang IP-nya 200. Orang yang cerdas bukan IQ-nya 200, bukan yang IP-nya 4. Orang yang cerdas adalah mandana nafsahu, ditekannya hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, yang dipikirkannya apa nanti setelah mati. 3,5 hektar tambah 1,5 hektar tambah 1 hektar, 6 hektar. Inilah tanah yang tak bisa diwariskan, yang tak bisa dipinjamkan, yang tak bisa dijual belikan, yang tak bisa dihibahkan, karena tanah wakaf milik Allah mengalir sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal. Adapun yang lain-lain, mobil Pak Ustadz bisa dibawa mati, bisa mobil dibawa mati. Bagaimana caranya? Wakafkan ke Darul Fikri sebagai mobil operasional. Amin. Waktu almarhumah mak saya meninggal, saya di Pulau Madura, mau dibawa ke kampung kelahirannya di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Tak ada ambulan yang mau membawa dari Pekanbaru karena perjalanan 12 jam. Telepon adik saya, tak ada ambulan. Cari dapat. Sakit hati saya, dendam saya. Maka saya bertekad mesti ada ambulan. Akhirnya sekarang Yayasan Tabung Wakaf Umat kami di Pekanbaru dapat beli ambulan 1. Kemarin datang lagi orang ngasih ambulan, datang ambulan 3, sekarang ambulan. Syarat naik ambulan tuh 2, sakit mati. Alhamdulillah, sesudah ada 3 ambulan ini, tak ada pula yang sakit, tak ada yang meninggal. Semua kesakitan, kerisauan pikiran saya sampaikan ke ceramah, direspon oleh jamaah. Mesti ada pesantren, datang jamaah menolong. Mesti adik-adik ini dikirimkan ke luar negeri, datang orang menolong. Mesti ada mobil ambulan, datang orang menyumbang. Maka saya pun risau menengok mat'am belum selesai, masjid belum selesai, asrama masih perlu, santri yang akan mendaftar lebih banyak lagi. Maka insya Allah semakin banyak yang mendengar, saya mengajak kepada jamaah dari Sabang sampai Papua, datanglah jalan-jalan ke Riau, mampir ke Selat Panjang, tengok pesantren Darul Fikri, selesaikan bersama. Inilah yang akan menjadi bekal kita menghadap Allah. Yatsba'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat cuma 3. Yang pertama ahluhu, anak, istri, suami, kawan, sahabat ikut mengiring ke liang lahat. Istri pun ikut mengiring ke liang lahat. Berapa banyak sudah saya menghadiri pemakaman. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Menengok orang mati di pinggir liang lahat, menangis istri, Abah. Tapi tak ada satupun yang mau masuk ke dalam, hanya menangis di situ aja. Yang ada di situ pun melarang, ibu-ibu jangan bu, jangan bu. Saya diam aja. Saya kalau ada orang mau masuk itu saya diam aja, saya mau nengok. Betul tak dia mau masuk? Nah ada sandiwaranya aja itu.
Tak ada. Paling-paling kau ditanya kenapa kau nangis, sikit kali warisannya. Pulang mereka ke rumah, selesai baca talqin, baca yasin, baca doa, selesai pulang mereka ke rumah. Hari pertama menangis, bengkak biji matanya. Hari kedua mulai dia buka STNK BPKB, mana mau dijual berganti, bagi-bagi harta warisan. Hari ketiga dia mulai nonton TV. Kalau pernah 2-3 sak semen batu bata membebaskan tanah, itulah yang akan menolong pada hari kiamat. Sudah ku sampaikan ya Allah, ada jamaah yang mau menolong, alhamdulillah. Tak ada yang mau menolong, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Maluhu harta. Yang pertama mengiring ke yang lahat, keluarga. Yang kedua mengiring harta, mobil mengiring, motor mengiring, selimut mengiring, sepeda ontel mengiring. Habis itu mereka bawa pulang semua, tikar plastik pun dibawa pulang. Habis semua dibawa pulang. Tinggallah kita terbujur di situ. Anak yang ada di dalam melompat naik ke atas, dipanggilnya kawan-kawannya, bro ambil skop cangkol, kita timbun, kita pijak biar padat. Habis. Wa yabqa wahidun, yang tinggal cuma satu. Apa dia? Wa amalu. Bapak-bapak dari TNI Polri datang kemari, bawa istri-istri, tengok tempat makan, tengok asrama, tunjukkan anak-anak, minta doa. Bapak-bapak dari kepolisian, selama ini ustadz yang datang ke Polres, bawa bapak-bapak kemari, mereka yang ngaji datang kemari. Beda itu rasanya kalau ustadz yang datang dengan kita yang datang. Bapak-bapak dari angkatan laut datang kemari, bapak-bapak anggota dewan bawa anggota dewan itu ke sini biar ditengoknya dengan biji matanya, makan bersama santri, melihat apa yang dimakan santri. Supaya apa? Karena dengan melihat akan berpikir, dengan mendengar akan berpikir, dengan merasakan akan berpikir. Kalau cuma hanya sekedar jumpa di kantor, beda. Makanya hari ini kita bahagia sekali di tengah kesibukan mereka, bukan hari libur, hari kerja. Bapak-bapak kita datang kemari, kita doakan mereka panjang umur, rezekinya berlimpah, kekuasaannya dijadikan sebagai amal soleh hendaknya, segala yang dicita-citakan tercapai hendaknya semuanya insyaallah. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini kita yang ada di sini ini sekarang 4 unsur. Yang pertama santri, sudah saya bahas. Yang kedua bapak-bapak ulil amri, sudah kita bahas. Yang ketiga para ustadz dan ustazah. Ustadz dan ustazah bukan pegawai laundry. Ustadz dan ustazah bukan karyawan PT perusahaan yang digaji. Tak ada yang bisa menggaji ilmu mereka. Carilah pegawai yang bisa digaji dari jam 4 subuh sampai jam 10 malam. Tak ada. Semua standar kerja di dunia ini 8 jam. 8 jam. Tapi orang bekerja di pondok pesantren, jam 1 malam ada anak kerasukan, ustazah dipanggil. Jam 2 malam ada anak mengigau, ustadz dipanggil. Jam 3 malam ada anak yang mencret, ustadz dipanggil. Siapa yang sanggup mengatur itu? Maka jangan orang tua, bapak, ibu, petantang petenteng datang memanggil, mana ustadz yang udah menempel engkau, mana ustadz, menjewer. Ustadz dan ustazah adalah orang yang menolong kita, menyelamatkan dari neraka jahanam. Wahai bapak-bapak, aslinya kalian yang bertanggung jawab, ibu kalian yang bertanggung jawab. Tapi karena kita tak sanggup, maka kita serahkan anak kita ke pondok. Saya tak sanggup, saya berceramah, tapi kalau untuk mengajar mendidik anak saya 24 jam saya tak sanggup. Saya hanya memeriksa. Baca surat-surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Bisa pula dia hafal TK. Waktu dia belum lagi SD, sekarang udah SD. Waktu TK hafal dia amma yatasaalun. Meleleh air mata saya. Guru kau luar biasa, nak. Datang saya ke sekolahnya mau mengucapkan terima kasih, mau saya cium tangan guru tuh, tak jadi saya cium, gurunya perempuan pula. Mestinya bapak ibu datang kemari. Kalau belum bisa memberikan hadiah untuk ustadz dan ustazah, maka jangan sepelekan mereka. Kalian boleh jenderal, kalian boleh dokter spesialis, kalian boleh pengacara profesor doktor LCMA, kalian boleh ustadz terkenal, tapi untuk mendidik anak-anak belum tentu bisa. Betul? Saya diundang ke Jalan Harapan Raya. Ustadz bisa datang ke sekolah kami? Oke, I'm coming.
Begitu sampai di sekolah, saya sangka yang mau diceramah ini wali murid, anak-anak TK semua. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Datuk Sri Ulama Setia Negara Profesor Abdul Somad. Tak ada satupun anak itu yang peduli. Saya pun dengan gaya saya lah, Assalamualaikum. 5 menit saya sudah ceramah, satu pun tak ada yang nengok. Orang tuh aja sibuk sendiri di bawah. Ini kalau diteruskan makin hilang wibawa saya ini, hilang harga diri saya ini. Akhirnya saya carilah pawangnya. Nampak saya kepala sekolah TK, ibu-ibu kecil aja. Saya bilang, Bu, tolong saya, Bu, selamatkan saya bilang. Majulah ibu itu. Anak-anak semua nengok. Tepuk anak soleh. Anak soleh. Lama saya temenung. Itu kalau bahasa kitanya nendang banget gitu loh. Itu teguran luar biasa. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, hai Abdul Somad, kalau tablik akbar di stadion mungkin kau bisa, tablik akbar di Istiqlal kau bisa, tapi menghadapi bocil-bocil ini ada pawangnya. Begitu juga dengan anak-anak kita ini. Bisa bapak menyuruh anak ini bersorban, pakai jubah, hafal matan, baca kitab, bahasa Arab. Mana kita bisa? Maka guru-guru, ustazah-ustazah ini muliakan mereka, hormati mereka. Kita tidak membayar mereka. Mereka bukan karyawan laundry kita bawa pakaian kotor, lalu setelah itu kita ambil. Kenapa lipatannya begini? Kenapa bau? Kenapa tak wangi? Siapa kita? Mungkin anak kita tamat, tapi barokahnya tak ada. Kullukum ra'in. Kamu bapak ibu adalah orang yang diminta tanggung jawab. Latus alunna yauma idzin anin. Kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kalau jumpa ustaz ustazah, terima kasih sudah mendidik keponakan saya, terima kasih sudah mendidik anak-anak kami. Kami tak bisa memberikan apa-apa, berikan kami barokah dan doanya. Ustadznya sudah, anak-anaknya sudah, ulil amrinya sudah, bapak ibunya tolong jangan datang ke pesantren membawa air mata. Ini datang ke pesantren tengok kasur anak tipis, pergi ke dapur tengok makanannya, pergi ke tempat mandinya, apa ini? Mestinya anak tuh yang mengadu, bukan kalian menengok. Anak tuh mengadu, kalian marahi. Mak, aku di sana kasurnya tipis. Mak dulu tak berkasur lagi. Anak tuh datang mengadu, mak aku dijewer guru. Untung kau dijewer, kalau kau di rumah aku tempeleng kau. Mestinya kasih dia semangat. Jangan bawakan air mata ke pesantren. Kalau mau menangis, tepuk bahunya, semangat kau di sini. Aku ingin kau jadi ulama, aku ingin kau jadi tentara, aku ingin kau jadi jenderal. Kau akan menjadi amal jariah untuk aku. Pulang menangis, dibalik-balik pokok-pokok sagu tuh, berhenti sebentar, pegang batang sagu tuh, nangislah di situ. Jangan di depan anak, jatuh mental dia. Siap ibu-ibu? Ibu-ibu yang bilang siap tak pula ada anaknya di sini. Saya yakin dan percaya, walaupun bapak ibu wali santri tak datang, tapi nanti link ini akan di-sharekan ke grup-grup wali santri. Kenapa? Karena kita ini semua akan mati menghadap Allah. Masa depan kita inilah anak-anak ini. Kita masuk surga nanti bukan sendiri-sendiri, berjamaah, dipanggil malaikat. Grup pesantren Darul Fikri, silakan masuk ke surga Jannatul Firdaus. Rombongan, tentu yang pertama 2 Fauzi dulu, Ustadz Fauzi dengan Bang Fauzi yang wakaf, kemudian Pak Fauzi DPRD. Habis itu barulah santri, habis itu guru, ustazah-ustazah, santri-santri, wali-wali santri yang baik-baik, yang cerewet-cerewet tak masuk, itu masuk neraka jahanam. Baru yang di ujung-ujung, pas di ujung-ujung ada pula Ustadz Somad di ujung. Ditanya sama malaikat, ini dari Darul Fikri? Tidak. Loh, kok bisa ikut sini? Dulu meletakkan batu pertama. Masuk. Itulah namanya syafaat. Kau Abdul Somad masuk surga bukan karena ceramah kau
Kok Abdul Somad masuk surga bukan karena LCMAD PhD kau. Kok Abdul Somad masuk surga bukan karena profesormu. Kau masuk surga karena syafaat santri penghafal Quran dari Darul Fikri. Kita mana tahu kita masuk surga karena amal yang mana. Jangan kita sangka masuk surga kita karena sholat kita, karena puasa kita. Belum tentu, karena belum tentu ada keikhlasan di dalamnya. Tapi jangan gara-gara ini pula besok bapak tak sembahyang. Besok dibangunkan ibu, bang sembahyang ya bang. Kita masuk surga bukan karena sembahyang kita. Sedang sembahyang aja belum tentu, apalagi kita sembahyang bang. Mudah-mudahan kita semua selalu berjamaah. Yang 4 unsur ini mesti bersama. Wali santri, ustadz ustazah, para santri, dan ulil amri. Kalau 4 ini bersama, saya yakin dan percaya. Sedangkan 4 tahun segini perkembangannya, maka insya Allah 5 tahun ke depan Ustadz Somad akan datang lagi kemari. Jadi Ustadz Somad ini kemari memang pas mau dekat-dekat pilpres aja nih memang. 2019, 2022, nanti 2020. Nah, terus baru datang lagi kemari. Insya Allah tumbuh lagi bangunan, tanah pun semakin luas insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Di akhir majelis tadi saya mulai jam 10, sekarang sudah jam 11. Saya walaupun tak menengok jam, sadar saya sudah 1 jam berdiri ini. Itulah saking udah lamanya tausiah ini, tak perlu bawa jam, tegak aja kita terasa, dari kesemutannya udah terasa. Enak kali lah jadi ustadz itu ya, duduk dekat bupati, duduk dekat kapolres, duduk DPR RI, berdiri di atas. Itu perasaan kalian aja. Coba nanti naik kalian ke atas nih, baru kalian rasakan. Oh, basah. Basah karpet nih, kena hujan malam tadi. Kadang kita menengok aja, orang bawa mobil di jalan tol, di tepi jalan tol nampaknya ada padi menguning, di tengah padi itu ada pondok orang makan. Apa kata orang yang bawa mobil? Enaknya jadi petani, makan di tengah gubuk bersama anak dan istri, so sweet. Apa kata orang yang ada di pondok itu? Enaknya jadi orang kaya, naik mobil di jalan tol. Orang merasa kebahagiaannya di tempat lain, padahal dialah yang paling bahagia. Kalian waktu di pondok, enaknya orang di luar. Gimana nanti ya kalau kita keluar? Pas di luar, kalian berpikir enaknya kalau balik ke pondok. Jadi rasakanlah, nikmatilah suasana yang manis di pondok ini. Nanti sampai masanya pertemuan alumni, reuni akbar alumni Darul Fikri tahun 2053. Hadir. Sekarang 2023, 2033, 2043, 2053. Yang ceramah nanti itu tetap Abdul Somad. Kalian waktu itu ada yang jadi gubernur Riau, ada yang jadi tentara jenderal, ada yang jadi kepala dinas, kepala kantor. Waktu itu bapak-bapak, ibu-ibu ini udah meninggal. Saya masih hidup. Tiba-tiba pas saya sedang tausiah, terdengar suara helikopter. Ditanya, itu gubernur? Bukan. Itu bupati? Bukan. Itu menteri? Bukan. Siapa? Itu adalah alumni Darul Fikri yang punya pesawat pribadi, helikopter pribadi. Begitu. Kita mesti punya mimpi-mimpi. Kalau bermimpi aja takut, apalagi menghadapi kenyataan. Mimpi aja takut. Menjadi santri mesti berpikir Darul Fikri. Maka anak-anak, bapak ibu yang ada di sini, dia sudah punya pikiran yang luar biasa tentang masa depan. Kita doakan semua mereka soleh dan solehah, terpelihara dari fitnah akhir zaman yang luar biasa, narkoba, LGBT, pil anjing gila, ganja, lem kambing. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad
Allahumma faqihhum fid din wa 'allimhumut ta'wil warzuqhum fahmal mursalin. Dalamkan ilmu pengetahuan anak-anak kami ya Allah. Bukakan pintu hati mereka untuk menghafal Quran, mengamalkannya dan mengajarkannya ya Allah. Allahumma ja'al hadzal ma'hada ma'had daril fikri ma'hadan 'aziman mubarakan fih. Jadikanlah pondok pesantren Darul Fikri pondok pesantren yang penuh dengan berkah. Takharraja minhul ulama waz zu'ama wal mufassirun wal fuqaha wal usuliyun. Keluar tamatan alumni dari pesantren Darul Fikri ini, para alumni ahli tafsir, ahli fikih, para pemimpin negeri ini di masa akan datang ya Allah. Allahumma mahfazhum min kulli su' wa syarr wa makruh. Peliharalah anak-anak kami, alumni kami dari segala perbuatan tercela maksiat. Allahumma dafa'anhumul ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan mereka dari narkoba, selamatkan dari LGBT, selamatkan dari riba, selamatkan dari zina, selamatkan dari perbuatan keji dan munkar ya Allah. Allahumma aslih syababal muslimin, perbaiki akhlak anak-anak kami ya Allah. Allahumma ja'alhum nafi'ina li awtanihim wa li biladihim wa li walidihim. Jadikan anak-anak kami bermanfaat untuk orang tua, agama, nusa dan bangsa. Allahumma jama'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Sebagaimana engkau satukan kami di pesantren Darul Fikri, satukan pula kami nanti di surga Jannatul Firdaus ma'al Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Bersama para nabi, bersama para orang-orang yang siddiqin, bersama para syuhada mati syahid, bersama orang yang dekat kepada engkau ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma waffiq ulata umurina, Bapak Bupati kami, Bapak DPR RI kami, Bapak DPRD, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak dan Lanal. Berikan mereka amanah dalam hati sehingga amal dan jabatan mereka ini menjadi bekal amal soleh menghadapmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.